kita ingin berbicara dengan Gus Faiz ini soal iman kepada takdir. Iman baik itu kepada takdir. Takdir baik, takdir buruk. Nah, ini nih hal yang menurut saya kadang-kadang kalau dipikir tuh jadi overthinking malam-malam gitu. Misalkan kayak contoh aja, misalkan kayak pertanyaan banyak teman itu. Ya. Kalau memang Allah itu sudah menakdirkan kita baik atau buruk, ya, surga atau neraka, katanya itu sudah ditentukan semuanya. Lah terus kita hidup sekarang ini, apapun yang kita lakukan, kalau Allah sudah takdirkan, berarti dari awal Allah sudah tahu dong kita itu endingnya kemana. Nah itu jadinya gimana kita hidupnya? Ini kita akan mulai perbincangan ini dari apa yang Abdur sampaikan. Allah sudah tahu. Cara memahami takdir atau di dalam bahasa agama sering kita dengar dengan istilah qada wal qadar. Untuk memahami ini, saya ingin memasuk melalui dua muqaddimah, Mas Abdur. Abdur, yang pertama, dalam hidup ini kita sering berhadapan dengan sesuatu yang kita merasa kita tidak bisa memilih untuk itu. Tetapi kita juga berhadapan dengan banyak hal yang kita tahu bahwa itu adalah pilihan kita. Saat kita misalnya berjalan seharian, kita sering merasa haus dan merasa lapar, dan itu tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak pernah tahu kapan lapar itu datang dan kapan haus itu datang. Kadang-kadang kita baru makan, tetapi beberapa waktu kemudian kita merasa lapar. Ada masa kita tidak makan ini, tapi kita juga tidak merasa lapar. Itu mungkin kayak sahabat Mas Abdur kalau lagi patah hati. Tunangannya diambil orang, kekasihnya lari, itu kadang-kadang dunia terasa berbeda kan, sehingga dia tidak makan tapi dia tidak merasa lapar. Artinya apa? Lapar, dahaga, haus, sakit misalnya, itu seringkali kita rasakan di luar kendali kita. Tetapi ada sesuatu bahkan yang sejatinya di luar kendali kita, di luar rencana kita, tetapi kita masih bisa memiliki keinginan untuk memilih pilihan yang ada. Misalnya ketika kita jalan di samping bukit, misalnya di tengah jurang misalnya, kemudian kita terpeleset. Ada yang terpeleset kemudian jatuh, ada yang sebelum terpeleset dia masih sempat kan, tangannya pegangan. Ketika ada orang melempar batu ke mukanya, ada yang dia bisa melakukan gerakan sehingga batunya lolos dari mukanya, ada yang bisa melakukan gerakan tangan. Ini semua adalah fitrah manusia. Kalau kita ngambil dari sini masuknya, maka kita tahu kok ada dalam hidup ini yang sejatinya kita tidak memiliki pilihan, tetapi ada bagian dari hidup ini yang kita sebenarnya memiliki pilihan. Itu muqaddimah yang pertama dulu nih. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin memahami Allah, Abdul itu tidak bisa hanya dari satu sisi. Tetapi Al-Asma'ul Husna misalnya, nama Allah yang agung itu, yang minimal kita ketahui ada 99. Kalau kita ingin memaknai satu nama dari sekian banyak nama Allah, maka dia harus kita rangkai. Misalnya, kata Abdur tadi, semua orang itu sudah ditentukan surga dan nerakanya. Pertanyaannya, di mana keadilan Allah? Mengapa si A dimasukkan surga? Kenapa si B dimasukkan neraka? Bukankah orang sholat itu seizin Allah dan orang mencuri juga seizin Allah? Iya, betul. Gitu kan? Itu kan pertanyaan paling mendasar kan? Betul. Artinya apa? Pada persoalan semua atas izin Allah, disitulah ada nama Allah yang dikatakan Al-Jabbar. Allah itu maha memaksa. Semua orang itu seolah-olah dalam hidup ini dipaksa untuk menuju takdirnya. Lihat nih, Allah itu Al-Jabbar, memaksa. Tetapi Abdul, ada nama Allah satu lagi, namanya Al-Alim. Al-Alim itu maha tahu. Maha tahu. Apa sih artinya Allah maha tahu? Allah, saya tahu, Abdul tahu. Allah juga tahu. Saya melihat, Abdul melihat, Allah juga melihat. Tetapi kita punya keyakinan kan, bahwa cara saya melihat dengan cara Abdul melihat itu beda. Presiden Jokowi itu melihat, tapi penglihatan presiden itu pasti beda dengan penglihatan saya. Dia punya badan intelijen negara, dia punya aparat, penglihatan dia boleh jadi kemana-mana. Itu antar manusia berbeda. Allah lebih mengetahui lagi kan. Oleh karena itu ketika saya tahu itu taunya dari mana? Saya harus belajar untuk tahu. Atau sesuatu itu terjadi dulu
untuk kemudian saya jadi tahu. Kita angkah tuka wazawaj tuka dulu di depan penghulu, akhirnya kita tahu, oh perempuan ini yang jadi takdir saya. Tetapi kalau Allah itu dikatakan maha tahu, artinya Allah tahu sebelum itu terjadi. Jadi Allah itu, Abdul, cara memahaminya misalnya gini, Allah itu ada apa tidak? Jawabannya bukan Allah itu ada. Allah itu maha ada. Maha ada ini yang mengadakan semua yang ada di muka bumi. Bahkan Allah itu sudah ada sebelum kata ada itu sudah ada. Itu kesempurnaan Allah. Oleh karena itu ketika tadi Abdul katakan bahwa Allah itu sudah tahu si A akan seperti ini, si B nasibnya begini, si A itu sholat, si B itu tidak sholat, Allah maha tahu kan. Nah, ketika Allah maha tahu, artinya sebelum saya diciptakan oleh Allah, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah tuh sudah tahu apa yang akan terjadi. Kalau sore ini saya bertemu dengan Abdur di bawah tenda ini, itu saya pribadi tidak pernah tahu bahwa Ramadan kali ini saya akan bertemu dengan orang yang hanya bisa saya lihat lewat layar kaca. Saya lihat Mas Abdur itu kan hanya di televisi, hanya di handphone saya. Saya tidak pernah tahu tuh kapannya saya bisa ketemu dengan orang ini. Tetapi saya baru tahu ketika dihubungi. Kalau Allah hendak, bahkan sebelum menciptakan saya, Allah tahu bahwa nanti tanggal sekian, jam sekian, manusia yang bernama Muhammad Faiz ini akan bertemu dengan manusia yang bernama Abdurrahim. Dipertemukan di acara ini, tempatnya di mana, Allah maha tahu. Lihat nih, apa yang Allah tahu itulah Abdur, kemudian Allah tulis sebagai takdir di Lauhil Mahfud, menjadi satu sistem yang tidak akan berubah sama sekali. Kenapa perlu dituliskan? Nah, kan gitu kan? Nah, ini yang dikatakan sistem alam semesta. Allah akan memberi rezeki kepada saya. Allah akan menurunkan hujan. Allah akan menggugurkan pohon ini. Itu semuanya, bahkan wa ma yasqutu min waraqin, kata Al-Qur'an itu. Satu lembar daun saja yang ada di pohon ini jatuh, itu catatannya ada di Allah. Oleh karena itu, itulah yang Allah catat sebagai takdir. Itu adalah pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah itu tidak mungkin salah. Jadi itulah sejatinya adalah takdir. Jadi takdir itu basis pengetahuannya, itu pengetahuan Allah. Apa yang Allah tahu, Allah tulis. Gitu loh. Nah, tulisan inilah yang kemudian disebut dalam ilmu tauhid ini, ya. Tulisan ini yang disebut dengan nama qadar. Kalau sudah terjadi, itu namanya qada. Ada ulama yang membalik. Ketentuannya namanya qada, kalau terjadi itu namanya qadar. Nah, ini adalah yang Abdur katakan bagian dari rukun iman tadi, mengimani bahwa semuanya itu sudah ditulis oleh Allah. Tapi tulisan yang Allah tulis itu sejatinya itu ada dua aspek. Ada yang merupakan iradatullah, kekuasaan ini hanya Allah. Itu seperti gunung meletus, gempa bumi, ya, tsunami, corona. Itu Allah yang menentukan dengan segala hikmah dan kebijaksanaannya. Allah ciptakan corona misalnya untuk apa? Untuk meruntuhkan kesombongan manusia. Betapa semua teknologi yang kita bangun berabad-abad sehingga manusia itu hidup pada peradaban yang modern, itu runtuh kan? Hanya dengan virus yang sangat kecil. Begitu ada corona, televisi mati kan? Penerbangan selesai, komputer sekarang tidak berguna. Teknologi yang begitu maju, peradaban tinggi dalam ilmu kedokteran, farmakologi itu menjadi sia-sia kan? Semua orang menjadi takut bertemu dengan orang lain. Nah, itu di situ ada hikmah. Yang seperti ini, itu Allah paksakan kepada kita. Paksakan dalam artian kapan itu datang, bentuknya seperti apa, itu adalah Allah. Tapi Abdur hari ini puasa atau tidak puasa, itu sebetulnya lahir dari pilihan Abdur sendiri. Pilihan Abdur itulah yang kemudian Allah tulis sebagai takdir. Berarti
Kalau begini, kalau tadi takdir sudah tertulis, Allah yang Maha Tahu sudah menulis apa segala macam. Lalu kalau yang kembali kepada diri kita yang itu tuh sebenarnya kita bisa menentukan pilihan puasa atau tidak, sholat atau tidak, mengaji atau tidak. Itu basicnya dari kacamata manusia itu pilihan dia. Nah, tapi saya pilih apa? Itu juga Allah sudah tahu. Sudah tahu. Nah, jadi bagaimana biar maksudnya kita itu bisa tenang menghadapi takdir kalau misalnya kayak misal ada kawan bilang, Abdul kau sholat, kalau misalnya nanti kau takdir kau masuk neraka bagaimana? Oke. Pertanyaannya, dari mana dia tahu kalau takdirnya masuk neraka? Nah, dia juga tidak tahu sih. Tidak tahu. Yang kedua, Abdul, yang mengganggu pikiran kita, karena kita selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Misalnya gini tadi, kata-kata tadi itu Allah itu tahu, lalu untuk apa saya? Gitu loh. Karena kita mengaitkan pengetahuan Allah itu dengan tempo waktu ukuran manusia. Buat Allah, Abdul, itu nggak ada kemarin, nggak ada sekarang, dan nggak ada masa yang akan datang. Oh iya ya, dimensi waktunya tentu berbeda. Berbeda. Adanya alam semesta ini yang terpisah-pisah. Adanya bumi, adanya matahari dengan atmosfer bumi yang berbeda, menguraikan cahaya, udara, oksigen, apapun yang ada di alam ini, dia berbeda-beda. Tapi itu kan tidak berlaku buat Allah. Jangan kita membayangkan misalnya kalau begitu Allah sudah tahu padahal kan masih 50 tahun yang akan datang. Itu kan logika kita. 50 tahun yang akan datang itu perjalanan hidup manusia. Waktu itu sejatinya itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang pasti, Abdul. Misalnya kalau Abdul pernah dengar kisah pemuda Ashabul Kahfi itu. Iya kan? Buat masyarakat yang hidup di sana, yang menyaksikan itu 300 tahun. Iya. Tapi buat Ashabul Kahfi itu hanya 1 malam. Iya, hanya tidur sebentar. Hanya tidur sebentar. Mereka tidak pernah merasa kalau mereka itu ada 300 tahun. Nah, ini harus kita pahami, itu saja sesama manusia. Bagaimana dengan Allah? Kita saja kalau terbang nih, Abdul, terbang dari Jepang misalnya, di hari Jumat misalnya, sudah sholat Jumat di Tokyo, terus kita terbang ke California. Begitu kita sampai di California itu masih Jumat pagi. Betul. Kita tidur di hotel. Nanti panitia yang ngundang kita ngetok-ngetok jam 11 itu. Pak, Bapak mau Jumatan di mana? Saya katakan, saya sudah sholat Jumat di Jepang. Lihat. Gitu. So, ini kan kalau kita cerita, Abdul itu kan mustahil. Abdul tanya sama orang yang tinggal di dunia manapun. Dia hanya bisa ketemu Jumat itu cuma sekali seminggu. Ini kalau kita lihat dimensi waktu, itu ada kuota sholat loh. Kita seminggu itu kan 7 kali, sholat 5 waktu. Berarti nanti di akhirat tuh checklist tuh 35 selama seminggu. Kalau Anda seminggu kurang 35 sholat, ini bahaya nih kayak tadi itu, bisa ke neraka ini, kan gitu ya. Tapi nanti Abdul ada checklist sholat itu hanya 30 atau 40. Kalau kita terbang dari Tokyo ke Amerika, maka nanti sholatnya dalam seminggu itu 40. Karena kita mengulang 1 hari kan. Tapi sebaliknya, kalau kita terbang dari Amerika ke Asia, misalnya kita terbang misalnya hari Kamis, maka kita terbalik kan. Kita akan sampai di Indonesia itu malah Sabtu. Jumatnya lewat. Kita cari di mana itu Jumat, nggak akan pernah ketemu. Itu waktu antar kita manusia masih menggunakan kapal terbang, masih di bumi Allah, itu waktu satuannya udah kacau, bro. Bagaimana kalau kemudian Allah, jadi jangan kemudian kita bagaimana ini sudah dipaksakan, sudah enggak, karena itu buat Allah. Allah tidak ada buat Allah akan tahu, baru tahu, ingin tahu, itu manusia. Kalau Allah itu maha tahu, apa yang ada di alam semesta itu ya sudah Allah ketahui semua. Nah, jadi kalau bertanya seperti itu, maka semua orang, Abdul, itu zalim kalau dia menyalahkan takdir. Kita sering banget kan, kalau sukses nggak bawa takdir. Abdur, bagaimana dari Indonesia Timur bisa sukses di ibu kota? Oh, karena saya berjuang, karena saya gini ya. Kita diinikannya ke kita gitu. Iya kan? Iya. Nah, tapi begitu gagal, Allah nih ngasih cobaan nih, gitu pasti. Itu kan Abdul. Jadi sejatinya ada yang salah dalam iman kita kepada Allah. Ketika kemudian kita membayangkan Allah itu sebagai yang maha memaksa, Allah itu yang tidak berkeadilan, Allah itu untuk apa menciptakan surga dan neraka kalau penduduknya sudah enggak. Ada sesuatu yang memang itu murni dari saya, kata Allah, kamu yang salah, gitu loh. Tapi ada yang memang itu tidak ada manusia itu bisa memilih. Kita ini, Abdul,
bahasa hikmahnya dalam tasawuf itu, sering guru saya dulu kasih nasihat begini. Kita ini, Faiz, tidak bisa memilih dari rahim siapa kita lahir. Kita tidak bisa memilih seperti apa kita ketika kita dilahirkan. Tetapi sejatinya kita bisa memilih seperti apa nanti kita menghadapi kematian. Saya dulu bertanya sama guru saya, kok bisa begitu guru? Iya, kamu lahir dari bapak dan ibumu, kamu nggak punya hak pilih. Kamu terimalah, bapakmu petani, bapakmu nelayan, bapakmu kiai, bapakmu presiden. Kamu nggak ada hak kuasa untuk memilih itu. Iya, iya. Tetapi berapa banyak dari anaknya orang bodoh menjadi orang pintar? Berapa banyak dari rahim seorang yang ahli maksiat, ibunya mengerjakan dosa besar hampir setiap hari, tapi melahirkan anak yang menghafal Al-Quran. Itu sejatinya agama mengatakan bahwa ada hal-hal yang di luar kuasamu. Tetapi saat kamu hidup, Allah begitu memberi banyak kuasa agar engkau memilih jalan kebahagiaan, atau kau biarkan kau zalimi dirimu untuk terjerumus kepada jurang kemaksiatan. Ya, luar biasa. Lalu berarti untuk memberi kita ketenangan dalam menghadapi takdir itu, pemahaman kita sebaiknya bagaimana biar kita gini, hidupnya enak gitu. Abdur, saya dulu kasih nasihat sama guru saya. Ya. Kamu kalau mau bahagia, atur dirimu untuk tidak mengatur Allah. Ngatur. Kita ini ngatur atasan tidak berani. Iya, betul. Ngatur orang tua kita nggak berani, ngatur majikan kita nggak berani, ngatur pejabat kita nggak berani. Tapi ngatur Allah berani kita. Lihat nih Abdul, kapan kita ngatur Allah? Ketika kita punya keinginan dan doa. Ini kalau kita rangkai 3 nih ya. Atur dirimu untuk tidak mengatur Allah. Allah tidak pernah tidak menjawab doamu, tapi kamu selalu kecewa dengan permintaanmu, bukan doamu, permintaanmu. Ini kalau 2 kunci ini kita bisa jalani, maka yang ketiga, kita akan selalu melihat apa yang menjadi takdir kita itu sebagai pemberian yang paling agung dari Allah. Kita mulai langkah yang pertama, atur dirimu untuk tidak mengatur Allah. Kita melihat ada orang kerja banting tulang, tahu-tahu nggak dapat apa-apa dia. Ya, saya sering naik taksi ya, Abdur. Sahabat saya itu banyak sekali supir taksi. Itu setiap hari handphonenya dia jaga. Dia selalu berposisi agar GPS ketika itu di tempat yang ramai. Nggak dapat. Dia sedih begitu maghrib saya naiki. Kenapa Pak? Kok sedih? Waduh Gus, saya belum sampai target. Ada orang yang muter-muter dekat saja di Mega Kuningan tuh, muter-muter aja. Sore itu ceria betul. Saya tanya, Bapak kok banyak senyum ini? Alhamdulillah, yang naik tadi itu argonya hanya 15.000. Tapi rata-rata ngasih 30. Ini saya asar, ternyata tanpa saya harus berkeliling kemana-mana, saya sudah mencapai target. Lihat, jangan atur Allah. Atur Allah itu apa? Kita sering kan ngelihat teman kita nih, misalnya Abdur ada baru stand up komedi 1-2 kali di televisi, tiba-tiba langsung beli motor yang besar. Sementara Anda yang sudah berkarir lama itu tetap saja pakai motor bebek itu. Kemudian kita datang kepada Allah mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada hambamu yang baik-baik di dunia. Malaikat tanya, apa Abdur yang baik-baik di dunia? Yang baik-baik itu ya Ferrari, yang baik-baik itu Lamborghini. Kita ngatur Allah. Kita tidak pernah tahu apa betul dalam Lamborghini itu ada kebaikan. Atau jangan-jangan ketiga kebaikan yang kita inginkan itu Allah berikan, itu sejatinya awal kehancuran kita. Kita nggak pernah tahu. Maka ini kunci yang pertama, jangan atur Allah. Bagaimana jangan mengatur Allah itu? Syukuri apa yang Allah pilihkan kepadamu hari ini. Saya jadi ustadz nih, katakan, punya kemampuan retorika ceramah, janganlah saya ikut stand up komedi. Itu rezekinya Abdur. Abdur jangan jadi ustadz. Karena stand up komedi lucu, tiba-tiba diundang ke masjid. Agak susah Ustaz. Enak juga nih. Ternyata ceramah. Nah, kita nggak gitu. Apa yang Allah berikan kepada kita, itu kita jalani. Jangan pernah tanya hasilnya seperti apa. Saya misalnya, Allah percayakan kepada saya secara dohir, saya punya santri, saya punya ilmu agama, saya ngajar. Ya udah, saya di situ saja.
Apa saya akan punya Mercedes? Apa saya akan punya rumah? Itu saya serahkan kepada Allah. Tetapi saya tetap melakukan ikhtiar usaha. Kalau usaha untuk punya rumah, harus punya uang. Kalau punya uang, harus bekerja. Maka kunci saya itu hanya bekerja. Apa yang harus saya kerjakan, saya kerjakan. Apa yang menjadi kewajiban saya jalankan. Tapi hasil akhirnya, itu jangan saya pikirkan. Kenapa? Saya tuh Abdur kadang-kadang berpikir gini loh. Teman-teman saya itu banyak yang jadi politisi. Saya kadang berpikir ya, kayaknya kalau muka saya di close up, ya, ditempel-tempel, itu muka saya lebih market friendly lah. Komeng yang begini aja, itu bisa dapat 2 juta suara lebih. Betul. Kenapa saya tidak bisa? Gitu. Ada banyak hal dalam hidup ini Abdur yang tidak mustahil untuk saya dapatkan, tetapi saya tidak bisa mencapai itu. Kenapa? Sederhana. Itu bukan takdir saya. Itu bukan bagian saya. Allah tahu sumurmu bukan di situ. Kalau sudah seperti itu Abdur, hidup kita tenang. Kita jalani ini saja. Syukuri apa yang ada. Iya. Kalau Anda melihat ada orang lain mendapatkan kenikmatan, jangan lihat nikmat yang Allah berikan kepada dia. Jangan-jangan ada banyak hal yang hilang dalam hidupnya. Ada orang punya kamar yang mewah tapi tidak bisa tidur. Karena sejatinya kita cuma mampu membeli kasur, tapi kita tidak bisa membeli tidur. Tidur itu bukan hak prerogatif kita. Itu karunia dari Allah. Kita kadang-kadang tidurnya bro, ya spring bednya bagus, AC-nya bagus, kamar hotelnya mewah, nggak tidur. Iya. Ada orang di samping rel kereta api itu, ya, komuter lain tuh lewat tiap menit, dia pulas. Ada orang yang di kantongnya Abdur punya uang miliaran, nggak bisa tertawa. Ada teman kita sudah tidak bayar kos-kosan 5 bulan, istrinya ngomel terus, janda lewat masih bisa dilirik dan tertawa dia. Kenapa? Huwaladzi adhaka wa abka. Sejatinya itu kan karunia Allah. Jadi ketika kita memahami takdir yang benar, kalau sudah tidak mengatur Allah, kemudian memandang apa yang Allah berikan itu sebagai karunia terindah, kita tenang dalam doa. Tenang betul. Allah itu sejatinya Abdur tidak pernah tidak menjawab doa kita, tetapi kita kecewa dengan permintaan kita. Nah ini masuk ke tahap kedua nih. Yang tadi. Iya. Tahap kedua tadi apa? Itu tadi. Gus? Kita tidak yang pertama jangan atur diri kita untuk tidak mengatur Allah. Yang kedua, selalu melihat apa yang Allah berikan kepada kita sebagai karunia terindah dalam hidup. Nah, itu yang kita katakan bahwa ketika kita berdoa, Allah tuh tidak pernah tidak menjawab doa kita. Tapi Allah boleh jadi tidak memberi permintaan apa yang kita minta. Kenapa Abdur? Karena doa dengan minta itu beda. Doa itu ibadah, bahkan intinya ibadah. Orang yang tidak pernah berdoa, itu imannya tidak beres, karena dia sombong kepada Allah. Tapi doa itu adalah permohonan kepada Allah tanpa menentukan apa yang kita minta. Lihat Quran itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada saya yang baik-baik di dunia. Kita tanya itu sama pejabat misalnya yang ketangkap KPK. Itu kalau jarum jam bisa dibalik, dia tahu begitu saya tidak jadi pejabat. Saya lebih baik dulu menjadi pedagang di kampung saya daripada saya kemudian ikut kontestasi pileg menjadi anggota DPR yang menyeret saya kepada jurang kehancuran. Kan kita nggak pernah tahu betapa Allah itu sejatinya tidak memberi itu bukan karena tidak memberi. Tidak memberi itulah sejatinya pemberian. Boleh jadi kita sudah lama nggak baca Quran, Allah kasih kita sakit. Begitu kita kasih sakit, ya, alternatif tidak ketemu, dokter sudah berobat nggak sembuh-sembuh, pasti kita sholat 2 rakaat. Jangan-jangan Allah berikan kita putus asa dari segala bentuk ikhtiar lahiriah ke rumah sakit, karena Allah sejatinya ingin memberi karunia terindah kepada kita, karunia bermunajat dan mengadu hanya kepada Allah. Jadi kalau sudah seperti itu Abdul, tidak diberi sesuatu itu sejatinya pemberian. Iya kan? Doa itu karena dia ibadah, dia itu senantiasa akan dijawab. Iya. Tapi permintaan belum tentu diberi atau tidak. Jadi pasti jawab, tapi diberi atau tidak itu belum tentu. Itu Abdul kan sering minta yang baik sama Allah. Betul. Pertanyaannya, kita kan yang jahat, kita yang menafsirkan kebaikan itu. Kebaikan itu kalau saya kaya ya Allah. Kebaikan itu kalau saya punya mobil. Kita tidak pernah tahu kan, jangan-jangan kita sholat asar tadi karena saldo kita cuma 2 juta.
Seandainya saldo kita di rekening tadi ada 2 triliun, kayaknya nggak sholat saya. Iya kan? Apa masih tarawih malam hari ini? Ya, Abdul, ini penting sekali. Saya belajar seperti ini, itu bukan hanya dari ilmu agama. Saya masih ingat nasihat dari orang timur Indonesia yang tidak beragama Islam. Tapi saya mendapatkan kunci kebahagiaan itu ada pada orang tadi. Dan itu saya memahami bahwa orang ini mengerti tingkat tinggi dalam ilmu tasawuf. Dulu di SCBD, saya dulu tinggal di Jalan Senopati. Di SCBD itu ada tempat cuci mobil. Ada teman, ya, kakak kita dari Papua, ya, jadi tukang cuci mobil. Dia hidupnya tuh bahagia, badannya besar, kelihatan makannya sederhana, tapi saya juga tanya, Anda ini sudah berapa lama cuci mobil? Sekian, penghasilannya berapa? Saya bilang, Anda kan tegap ya, kenapa enggak cari pekerjaan yang sesuai dengan badan Anda, jadi security, jadi bodyguard, badan Anda besar, sehat? Enggak Pak, saya lebih senang di sini. Temannya bilang begini, Abdul, sama saya, Bapak tahu enggak, ini dulu petinju, katanya. Petinju di Jawa Timur, di Surabaya. Terus saya itu Pak, setiap bulan itu pegang uang sampai puluhan juta. Karena sekali menang di ring tinju, itu bayaran saya 10 juta. Gitu loh. Saya kalau bertanding 5 kali dalam sebulan, itu penghasilan saya itu bisa 20-30 juta. Itu di tahun 2000-an, Abdul. Bisa bayangin, mungkin kalau sekarang nilainya 300 juta satu bulan. Kata dia, saya nggak bisa kirim saya punya mama, katanya. Loh, kenapa? Uang saya habis seperti itu saja. Sekarang saya mencuci mobil, dari satu mobil saya nyepet 2.000 rupiah. Hanya tips gitu, aneh kata dia. Penghasilan saya hari ini hanya 3 juta secara utuh satu bulan. Tapi mama saya bisa merasakan kiriman uang dari saya. Masya Allah. Jadi Allah nggak nunjukkan apa rezeki 100 juta itu Anda bahagia, ibu Anda merasa sukses melahirkan Anda, atau justru dengan uang yang 3 juta tadi, ibu Anda itu merasa telah beruntung melahirkan manusia bermanfaat seperti Anda. Itu namanya kebaikan. Jangan kau atur Allah di situ. Nah, kalau sudah seperti ini, adem Abdur hidup itu. Adem itu. Dan tadi saya terpercik dengan kalimatnya Gus Faiz tadi mengatakan bahwa kita menafsirkan kebaikan padahal kitanya yang jahat. Harusnya baik itu ditafsirkan oleh yang maha baik. Bukan orang jahat menafsirkan kebaikan. Betul juga. Betul. Ya, kan banyak sekali Abdul. Saya dulu kecil kadang-kadang kepengen jadi pilot. Cita-cita saya itu jadi pilot. Enak sepertinya, ngapain jadi guru. Tapi ketika Covid, saya bersyukur saya jadi guru. Ketika jadi pilot, pesawatnya parkir semua, tidak terbang. Saya ketika itu memahami boleh jadi pada keterlambatan kita ada orang yang terlambat dapat jodoh. Dia dikatakan bujang lapuk. Itu bukan Allah nggak sayang. Allah tahu jodohmu yang bagus itu sekarang umurnya belum cukup. Tunggu dulu. Di balik keterlambatanmu mendapatkan jodoh, kau akan mendapatkan istri yang luar biasa. Di balik keterlambatanmu ke bandara, boleh jadi di sana ada kehidupanmu, karena pesawat itu akan jatuh di sana. Saat kau terlambat, kau tidak naik, kau merasa rugi karena tiketmu hangus. Begitu pesawat itu jatuh, kau tahu betul betapa sayangnya Allah kepadamu. Itulah bicara tentang takdir. Jadi orang yang beriman Abdur itu tidak kemudian tidak melakukan ikhtiar. Justru dia melakukan ikhtiar. Karena kan dia tidak tahu kemana muara hidupnya. Adapun Allah tahu, itu karena Allah maha tahu. Karena tidak ada kemarin, hari ini, dan esok buat Allah. Tapi buat saya, itu tidak ada semuanya. Maka saya wajib melakukan ikhtiar. Nanti bagian dari keimanan, orang yang melakukan ikhtiar dengan segenap tangannya, matanya. Jadi orang yang bertawakal itu, matanya melihat, telinganya mendengar, tangannya bergerak, kakinya melangkah, hatinya yang bertawakal. Tawakal itu di sini. Bukan ini tawakal. Kita kadang-kadang dibangunin istri kan begitu. Abang, ayo bang cari duit. Sudahlah, kita tawakal saja. Kalau nanti itu bukan tawakal, itu suami malas gitu loh. Tawakal itu setelah kaki melangkah. Lihat Ibunda Hajar. Kenapa sa'i itu 7 kali Abdul? Sa'i itu namanya berusaha. Karena kan dia ditinggal sama Nabi Ibrahim. Padahal dia sudah dapat jaminan loh. Ketika suaminya berangkat itu, Ibunda Hajar itu kan nanya, suamiku, kenapa kau tinggalkan kami?
di satu tanah ghairi dzar'in inda baitikal muharram, yang tidak ada sarana dan prasarana untuk hidup, tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa. Kita kadang-kadang tidak punya apa-apa tapi masih punya siapa-siapa, kawan. Iya. Kadang-kadang kita punya apa-apa tapi mungkin tidak punya siapa-siapa. Ini dua-duanya nggak ada. Begitu dia melangkahkan ini kok tega betul suami saya. Kan nanya Ibunda Hajar, Allahu amaraka bihadza? Allah yang nyuruh. Ini kan perintah Allah. Kata Nabi, iya. Tapi perintah Allah itu tidak kemudian membuat Ibunda Hajar itu tinggi hati. Oh, ini kan Allah, pasti nanti ada GoFood dari surga. Enggak gitu. Begitu anak nangis, bekalan habis, suami sudah pergi, tidak ada sarana kecuali dia ngapain? Doa dulu kan, tawaf itu. Ini tanah yang suci, ini adalah awwalu baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah. Ini adalah tanah yang suci, tanah yang berkah, maka dia bermunajat kepada Allah dengan tangannya seperti kita lakukan hari ini, labbaik Allahumma labbaik 7 kali. Setelah itu tidak cukup dengan doa, kerja kau. Dia lihat ada 2 gunung kan, Safa dengan Marwah. Dia naik ke atas. Kenapa harus naik ke atas gunung? Karena tempat ketinggian, ngelihat ada orang apa tidak, ada kehidupan apa tidak. Dia buat itu semua. Dia bilang, wah nggak ada gunung satu lagi. Dia jalan itu kan, sa'i itu. Sampai di sana tidak ada lagi kehidupan. Tapi dia mengatakan, usaha itu jangan cuma sekali. Ulangi lagi. Kalau kamu sudah berdoa, bersih hatimu kepada Allah, ikhtiarmu sudah kamu jalankan, jangan atur Allah tadi. Dia cari air di antara 2 gunung, air keluar dari kaki bayinya Ismail. Iya. Lihat. Itulah sejatinya Abdul, bagaimana seseorang itu harus hidup. Kerjakan apa yang harus dia kerjakan, tetapi pada akhirnya dia yakin di sana ada ketentuan Allah dan semua akan bermuara ke sana. Lalu Gus, ini menarik sekali itu sih. Lalu kalau kita berikhtiar, sudah ikhtiar, ini kekecewaan manusia nih, maksudnya biar tidak kecewa itu bagaimana Gus? Kita sudah berikhtiar semampu kita, semaksimal yang kita bisa, kita merasa ini. Lalu kemudian hal yang datang itu tidak sesuai dengan harapan kita, agar kita tidak kecewa. Itu menata hatinya seperti apa Gus? Kita tata hati bahwa Allah yang memberi kita sakit itu adalah Allah yang memberi kita udara. Allah yang memberi kita penyakit itu adalah Allah yang memberi kita umur. Bukankah Allah sudah biasa memberi kita segala sesuatu yang baik-baik? Kita berdosa Allah nggak kasih tanda. Kita sholat nggak sholat, udara sama kok. Bumi nggak pernah menolak untuk kita pijak. Sudah terlalu banyak kebaikan Allah. Kita merasa bahwa Allah selama ini adalah Allah yang maha baik. Maka ketika ada sesuatu yang tidak selaras dengan keinginan kita, itu kita pahami pada dimensi kebaikan Allah. Dulu Abdul, itu ada orang sufi namanya Al-Asma'i di Irak. Dia itu selalu kalau makan itu ke tempatnya raja. Jadi tiap raja makan, dia selalu ikut makan. Dia tentu makanan raja selalu enak. Satu ketika baginda raja itu memberi dia khiyar. Khiyar itu timun yang agak pahit. Di Timur Tengah banyak, di Indonesia jarang ada. Seperti paria. Pare ya. Itu si Asma ini makan dengan lahap betul. Raja ngelihat dia makan dengan enak, dia pikir ini buah enak. Dia makan. Begitu dia makan, pahitnya luar biasa. Kata Raja Asma'i, kamu gimana kok bisa menelan ini yang pahit? Oh, pahit ya Raja. Loh, kamu enggak tahu ini pahit. Lupa Raja. Karena saya selalu biasa makan yang enak-enak bersama dengan Raja. Maka saya selalu punya keyakinan bahwa apa yang Tuhan hidangkan itu pasti enak. Lihat. Itu puncak keimanan. Ada satu lagi. Ini cerita menarik ini. Ini Syekh Abdul Qadir Jilani. Didatangi oleh jamaah perempuannya. Jamaah ibu-ibu nih datang. Dia lapor sama gurunya. Guru, saya dipoligami sama suami saya katanya. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, apa yang salah dengan poligami? Enggak ada yang salah katanya. Tapi guru, saya merasa ini tidak adil buat saya. Dia gitu. Nah, terus kata gurunya, kenapa? Gini guru, kalau boleh guru, saya membuka tabir wajah saya. Dia pakai cadar. Saya ingin perlihatkan muka saya kepada guru, dan besok saya mohon guru datangi suami saya dan lihatlah madu saya. Begitu dibuka, Syekh Abdul Qadir Jilani itu kaget pingsan tuh. Saking cantiknya ini perempuan. Kata muridnya, guru, kok bisa?
Syekh Abdul Qadir yang hebat itu pingsan ngelihat muka perempuan yang cantik. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, saya bukan pingsan karena ngelihat perempuan cantik itu. Saya pingsan mendapat pelajaran dari perempuan tadi. Seandainya suaminya selalu menyadari keindahan yang dimiliki oleh istrinya, dia tidak akan berpaling kepada orang lain. Sayang, kita kepada Allah juga begitu. Tidak selalu memandang Allah itu indah. Kalau kita dapat uang, kita katakan Alhamdulillah. Tapi begitu kita sakit, kita katakan Allah tidak sayang sama kita. Itulah yang melemahkan iman dan hati kita. Jadi kuncinya Abdul, kita selalu yakin bahwa apa yang Allah berikan itu yang terbaik buat kita. Kalau Allah tidak memberi, itu karena Allah tahu bahwa belum saatnya kita untuk memiliki. Ya, jadi kata Ibnu Athaillah misalnya dalam hikam, dalam ilmu tasawuf yang paling tinggi, Allah itu jangan kamu berputus asa karena tidak dijawabnya doa. Kenapa? Karena Allah itu akan menjamin terkabulnya semua doamu, tetapi pada apa yang Allah pilihkan untukmu dan pada waktu yang Allah dikehendaki, bukan sesuai dengan maumu dan bukan pada waktu yang kau tentukan. Kalau hidup kayak gini Abdur ya, jangankan Abdur, saya aja belum bisa kayak gitu. Tetapi itulah langkah kita untuk menuju kebahagiaan hidup yang sejati. Berarti kayak di dalam hati kita tuh yakinlah bahwa kebaikan yang kita minta di dunia dan di akhirat itu pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan dalam ukuran waktu yang kita pikirkan. Nabi Ayub sakit 20 tahun, Abdul. Tapi dia tidak mengendahkan tangan untuk minta sehat kan. Dia ketika sakit itu sampai ditinggal orang, itu yang gak sabaran tuh istrinya sendiri. Kata istrinya, kalau orang Jakarta, abang kan Nabi, doalah kepada Allah supaya sembuh. Apa kata Nabi Ayub? Saya harus doa istriku. Iyalah abang, doa dia. Tahu isi doanya, diabadikan dalam Al-Quran itu. Idnada rabbahu, ketika dia berkata kepada Allah, anni masaniyad durru, ya Allah saya sakit, wa anta arhamur rahimin, tapi dalam sakit itu saya bertemu dengan rahmat. Rahmat apa? Rahmat saya bersyukur penyakit saya tidak lebih berat daripada orang lain. Kalau hari ini kaki saya yang sakit, saya jangan melihat orang yang berlari, tapi lihat orang yang tidak punya kaki. Maka saya bersyukur, ya Allah, cobaan saya hanya sebatas kaki saya sakit, tapi tidak sampai kehilangan kaki. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Saya baru tahu, ya Allah, nikmat sehat itu semahal apa ketika saya sakit. Kalau bukan karena ikan asin, Abdur, kita nggak pernah tahu nikmatnya sate kambing. Betul. Gitulah, itulah sejatinya kunci hidup. Artinya percayalah, maksudnya harus yakin sekali bahwa apapun yang ini itu karena yang maha baik yang memberikan. Jadi itu pasti semuanya itu pasti baik gitu. Ikhlas kan begitu, Abdul. Ikhlas itu bukan karena kita tidak bisa melawan Allah. Bukan ketika kita tidak punya pilihan. Ikhlas itu kita tunduk pada apa yang sudah menjadi ketentuan dan pilihan Allah, untuk kemudian kita tidak mencari alasan di balik apa yang kemudian Allah tentukan kepada kita. Jadi ketika kita miskin, itu kita terima, bukan kemudian berarti kita tidak bisa kaya, gitu. Kita bisa kaya, tapi ketika kemiskinan itu datang kepada kita, kita terima dulu. Ini sebagai takdir Allah, tidak perlu menyalahkan siapapun. Tapi kita harus bangkit dari kemiskinan itu. Kalau kemudian kita menjadi kaya, kekayaan itu juga ada dalam rahmat Allah. Kalau kita tetap dalam keadaan miskin itu juga bagian dari rahmat Allah. Nah, ketika kita melihat Allah itu selalu pada yang maha indah, maka hidup kita itu akan terasa indah. Akan terasa indah. Jadi kalau saya berpikir kadang-kadang, saya logik ya. Saya sering tuh digoda sama sahabat saya, Mas Arbi nih, yang punya Maktabah Turmusi. Kenapa Gus nggak masuk politik, nggak ini? Saya kadang-kadang berpikir, Abdur ya, saya juga pernah mendapat fasilitas seperti fasilitas pejabat. Kadang mengundang saya di daerah tertentu itu pejabat tinggi. Saya mulai dari pesawat sampai tempat acara itu dikawal polisi, tidak ada traffic light merah, kuning, hijau. Saya dengan Mas Arbi itu pernah naik mobil dari Surabaya ke Jombang hanya 40 menit loh, dikawal oleh PJR yang luar biasa. Saya bilang sama Mas Arbi, seperti inilah rasanya menjadi menteri. Lalu saya tanya, apa dengan itu bahagia? Saya mengukur, Abdur, ketika saya naik mobil yang baik,
dikawal seperti itu, saya mendapatkan kenikmatan. Tapi saya kemudian memperbandingkan ketika saya ada di musola, semua orang duduk ngariung, kata orang Sunda, mengiringi saya. Tidak ada yang mereka datang ke sana kecuali karena keinginan mendengar ilmu. Iya. Bukan karena kepentingan apapun. Iya. Mereka tidak datang juga tidak ada apa masalah. Ya, tapi mereka duduk mendengarkan saya, kemudian berterima kasih kepada saya karena mereka bisa mengerti apa itu yang diminta oleh agama. Kemudian mereka hari ini menjadi lebih baik dari kemarin. Saya kemudian berpikir, nikmat apa yang harus saya dustakan? Apa ini bukan sesuatu nikmat yang luar biasa bersama masyarakat? Ya, dulu saya suka naik bajai ya, tuh. Saya merasakan betul keindahan mereka yang dalam keterbatasan hidup mereka bisa berbagi dan bisa bahagia. Itu saya merasakan betul, ya Allah, betapa semua yang Allah berikan itu baik dan Allah itu memberi kuasa. Saya Abdur ya, saya melihat, saya itu orang yang suka melihat dan belajar dari kehidupan ini. Betapa Allah itu menyayangi begitu banyak orang dan memberi kemampuan kepada orang tanpa bisa kita bayangkan. Di daerah Kebayoran Baru itu ada panti pijat tunanetra. Semuanya tidak bisa melihat. Saya suka sekali pijat dengan mereka itu. Mereka cerita, mereka bisa punya rumah setelah KPR sekian tahun. Yang menarik, Abdur, tiba-tiba saat seseorang itu mijat saya, dia minta izin. Pak, saya izin berhenti dulu mijatnya ya. Ada apa, Pak? Ini anak saya di depan nunggu mau minta uang. Saya penasaran, Abdul. Saya ikuti orang tadi. Anaknya itu sudah tamat SMA, sehat, naik motor, itu menengadahkan tangannya meminta uang kepada ayahnya yang tidak bisa melihat. Di situ saya percaya dengan kuasa Allah. Ternyata anak yang sehat ini rezekinya dari ayahnya yang tidak sempurna secara fisik. Begitu dia mulai mijit, saya tanya sama bapaknya, tadi siapa Pak yang datang? Saya pura-pura tidak ikut ke depan. Anak saya, Gus, katanya. Anaknya sudah umur berapa? Udah tamat SMA, tapi kuliah nggak mau, milih-milih kerjaan. Ya udah, tiap hari bapaknya yang beliin bensin, bayarin kreditan motornya. Lihat, itu anak sehat, sudah tamat SMA. Kalau dia mencari pekerjaan di Jakarta, UMR dapat. Iya. Tapi ternyata anak yang sehat itu ditopang oleh bapak yang punya kekurangan tidak melihat. Disitulah saya selalu berkeyakinan takdir Allah itu maha bijak. Allah itu tidak akan membebani seseorang itu kecuali pada beban yang bisa dia pikul. Sehingga jadilah kita hamba yang tidak cengeng. Ketika kita menerima apapun dari Allah, itu kita harus memandang bahwa Allah itu yakin kita bisa melalui itu semua. Karena tidak mungkin Allah memberikan kepada kita sesuatu yang kita tidak bisa melaluinya. Hanya Allah ingin memberikan cobaan kepada kita. Nah, cobaan dalam menghadapi hidup ini, Abdur. Dulu ada guru saya itu bilang, ada anak muda itu memecah batu di sungai. Besar sekali. Dia kampak itu batu, enggak pecah-pecah. Lama betul. Akhirnya dia putus asa. Dia di samping batu itu kakek-kakek lewat yang sudah tua, kurus. Anak muda, sedang apa kamu? Saya sedang memecah batu ini kayak. Tapi batu ini nggak pecah-pecah katanya. Sini, kata kakek. Diambil kampak itu. Dia kampakkan 3 kali, batunya pecah. Anak muda tadi kaget. Kakek punya zikir apa? Punya wirid apa? Punya kekuatan apa? Tenaga dalam kayak apa? Ilmu kanuragan di mana? Silat kayak apa? Kok kakek dengan 3 kali pukulan, saya sudah pukul batu ini 100 kali tidak pecah. Apa kata kakek? Bukan saya yang kuat dan bukan saya yang sakti, tapi kamu yang tidak pernah sabar menjalani takdir Allah. Allah itu sudah takdirkan di Lauhil Mahfuz, batu ini pecah dengan 103 kali pukulan. Kamu sudah memukul 100 kali. Saya tinggal meneruskan 3-nya saja. Itulah sejatinya ikhtiar hidup dan takdir. Lalu tadi Gus, senang sekali saya bicara takdir dengan Gus Faiz nih. Tadi bicara tentang segala sesuatu itu hikmahnya ada. Takdir apapun yang Allah berikan itu pasti baik dan segala macam. Yang ingin saya tanyakan ini sekarang, Gus. Banyak teman-teman di luar sana itu yang kemudian dalam mungkin tidak menerima takdir atau bagaimana itu sampai yang berlebihan. Maksudnya kalau saya mungkin di tarafnya yang berikhtiar, hasilnya ini saya kecewa apa segala macam. Tapi ada teman-teman yang lain yang tarafnya itu sudah sampai di
tidak terima kalau dia itu diciptakan sebagai laki-laki atau tidak terima diciptakan sebagai perempuan. Nah, itu untuk kita sebaiknya bagaimana untuk bersikapnya dan segala macam. Sesuatu yang menyimpang dari jalan hidup banyak orang itu sering disebut dengan kata-kata penyakit. Ya, jadi kalau ada orang nih, dia zahirnya laki-laki, tapi dia merasa perempuan. Berarti dia ada yang salah dalam dirinya. Kayak saya misalnya, hidung saya biasa normal, tahu-tahu mohon maaf terasa panas, berair, tidak bisa mencium. Berarti ada yang salah nih dalam hidung saya. Pertanyaannya, saya obati sendiri apa saya pergi dokter? Saya pergi dokter dulu kepada ahlinya. Jangan saya kemudian memutuskan diri saya sendiri. Oh, ini saya sakit, ini saya nggak bisa, gitu. Karena saya bukan dokter. Nah, ketika ada sesuatu yang salah dalam dirinya, ini kalau kita lihat dalam fikih misalnya, maka kita lihat nih, yang salah apanya, gitu loh. Kalau dia murni laki-laki, secara gen, alat kelamin, masa hidupnya sekian tahun, tapi karena pergaulannya kemudian salah bergaul, melambai kata orang sekarang, maka dia diobati jiwanya. Gitu loh. Tapi kalau nanti misalnya Abdur, ini ada kasus di rumah sakit, semua dokter misalnya ahli urologi mengatakan, Pak, ini sebetulnya perempuan, tapi entah bagaimana hormon tertentu mendorong ini, tapi kecil, makanya ada pertarungan dalam tubuhnya itu, dan dia tetap merasa perempuan. Ketika nanti dokter mengatakan bahwa ini sejatinya perempuan, maka agama mengatakan sempurnakan, bukan merubah, sempurnakan proses kejadiannya. Kan itu tidak beda dengan orang yang na'udzubillah lahir jarinya 6 atau lahir tanpa kaki. Sekarang bisa dibuatkan kaki, menyempurnakan hidup dia. Nah, orang yang seperti ini sejatinya bertanya dulu. Jangan dia kemudian memasrahkan dengan takdir atas apa yang dia rasakan tanpa dia mempertimbangkan ilmu pengetahuan modern. Kalau dia merasa, saya ini kok laki-laki, tapi saya tetap tidak pernah merasa laki-laki, saya perempuan. Oke, Anda datang ke dokter. Dokter dua-duanya kan, baik urologi yang menguruskan kelamin segala macam, mungkin ke psikolog dia bicara tentang kejiwaan, nanti akan ada di sana. Saya pernah ya diundang di salah satu institusi negara ketika ingin memberi masukan kepada presiden tentang LGBT. Saya selalu katakan, saya ini kalau dikatakan sebagai majelis ulama atau waktu itu mewakili Nahdlatul Ulama NU, saya belakangan akan berbicara. Tapi yang berbicara terlebih dahulu itu adalah semua orang yang punya kepentingan dengan kehidupan kemanusiaan. Apa di situ? Dokter. Apa yang di situ? Menteri Kesehatan. Apa yang di situ? Menteri Pendidikan. Apa yang di situ? Panglima TNI. Apa yang di situ? Kapolri. Ya, misalnya gini, kita tanya, mau nggak sih seorang Panglima TNI memiliki prajurit yang seperti itu? Laki-laki bukan, perempuan bukan. Apa bahayanya untuk pertahanan negara? Kita tanya sama Lemhanas, kita tanya sama ahlinya dokter, bukan tanya sama saya. Nanti setelah dokter menggambarkan itu, Lemhanas dari aspek pertahanan dan keamanan negara, TNI misalnya dari aspek pertahanan negara, misalnya dari aspek keamanan nasional, polisi dari kesejahteraan umum, ketertiban umum dan sebagainya, mengatakan bahwa ini penyakit harus diobati. Ayo kita obati. Gitu. Jangan kemudian, wah, saya kayaknya takdirnya ini tidak jelas ini laki apa, terus kita hanyut di sana. Enggak begitu. Gitu. Jadi kita jangan kemudian selalu mengkambing hitamkan takdir tadi kan. Ketika anak kita nggak lulus, takdirnya aku punya anak bodoh. Enggak lah. Ikhtiarmu sekolahkan anak. Betul. Ikhtiarmu awasi anakmu, gitu loh. Nah, kepada siapa? Ya kepada ahlinya. Itu sebenarnya kita menjalani hidup ini. Nah, menarik tadi Gus Faiz tadi bilang bertemu dengan apa untuk ditanya soal pendapat selaku Nahdlatul Ulama bukan atau Majelis Ulama. Nah, Gus, yang ingin saya tanyakan, MUI itu dalam kronologinya sampai fatwa keluar itu bagaimana prosesnya? Prosesnya panjang, itu bukan hanya MUI, bukan hanya NU, bukan hanya Muhammadiyah. Ini berlaku buat semua orang yang ditanya perkara. Jadi orang yang mau menjawab
aspek hukum Islam, dia itu harus punya keahlian dua. Nih istilah fikihnya, yang pertama fiqhun nasi, dia paham Quran, dia paham hadis. Yang kedua fiqhul waqi, dia paham apa yang ditanyakan. Gitu loh. Nah, artinya apa? Kalau saya ingin berfatwa, fatwa ini berkaitan dengan aspek kesehatan, maka saya perlu mendengar terlebih dahulu, Abdur. Mendengar dari siapa? Dari ahli kesehatan. Misalnya, di zaman corona kemarin kita sholat bahkan harus memakai masker. Masker, iya. Kita harus divaksin. Iya. Yang boleh jadi vaksin itu tidak selamanya suci, tidak selamanya halal. Tetapi kemudian sedunia orang memvaksin itu. Ini kan kita bukan mendengar dari sesama ulama. Tidak kemudian kiai lain saya tanya, Kiai, ini corona gimana? Ya tidak akan ketemu. Kami para ulama duduk dulu, dengar dari pakarnya, dari ahlinya, ahli kesehatan masyarakat, ahli yang berbicara tentang pandemi, ahli tentang vaksin, ahli tentang penyakit misalnya pernapasan, ahli-ahli itu mereka kemudian berbicara dulu depan kita. Setelah berbicara, baru kita melihat, oh, kalau di situ ada kerusakan, maka hukumnya haram atau makruh. Tapi kalau di situ ada kebaikan, maka hukumnya sunnah atau bahkan wajib. Kita sujud itu diperintahkan oleh Allah itu tanpa menggunakan apa-apa. Jadi wajah kita yang mengena bumi itu, Abdur. Tapi sekarang ada virus yang berbahaya. Kalau Anda tidak pakai masker, maka itu bisa membahayakan kesehatan Anda, bahkan bisa membahayakan jiwa Anda. Sementara Anda sholat tanpa masker, itu hanya untuk kepentingan agama Anda. Maka menjaga jiwa manusia itu dalam Islam lebih diutamakan daripada menjaga keberagaman Anda kepada Allah. Nih, sahabat Nabi dulu di Mekah itu ketika masih lemah, itu kan disiksa. Disiksa. Kata orang Quraisy itu, kamu harus menghina Muhammad. Kalau kamu tidak menghina Muhammad, saya silat kamu. Maka ada yang tidak kuat, dia caci maki Nabi Muhammad. Dia nangis ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta maaf. Kenapa? Saya caci engkau. Kenapa kamu caci saya? Karena saya tidak tahan dengan siksaan. Turun ayat Al-Quran kan, ilaman ukriha, tidak ada dosa. Itu semua dosa, mencela Nabi, menghina Islam itu dosa. Ilaman ukriha, kecuali ada orang yang dalam keadaan terpaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara hatinya terjaga dengan keimanannya. Ya Allah, saya bukan tidak mau meluruskan soft, mau saya. Saya bukannya tidak mau, ya Allah, melepas pakaian saya ketika sujud, mau saya, ya Allah. Tapi di masa pandemi itu berbahaya. Saya membuat physical distancing karena fas'alu ahla dzikri, kata pakarnya seperti itu. Kata Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukati, jangan kau lempar dirimu kepada jurang kehancuran. Wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh dirimu sendiri. Ketika kamu tidak memakai masker, kata ahli medis, jiwamu terancam. Ketika kamu sholat rapat-rapat, jiwamu terancam. Maka saya ingin menyelamatkan jiwa saya. Nah, bisa seperti ini dari mana, Abdur? Dari mendengar dulu. Jadi manusia itu di dunia ini, Abdur, nggak bisa hidup seorang diri. Anda lucu ketika stand up comedy, tapi nggak ada penontonnya, mati gaya kan? Iya, mati gaya. Ketika Anda melucu, semuanya diam saja. Mati gaya. Iya kan, kena mental kata anak sekarang. Sama. Jadi hidup itu ketika kita di bidang apapun, ya semua harus mendengar. Mungkin satu hari Abdur akan bikin podcast sama saya. Apa hukumnya melawak dalam Islam? Apa hukumnya stand up comedy dalam Islam? Lah, kan kita bisa jawab dengan apa hukumnya menyanyi, apa hukumnya musik, apa semuanya kemudian menjadi haram semuanya? Nggak mungkin. Wong itu keindahan kok. Atau semuanya halal sampai joget-joget yang membuka aurat pasti halal, kan enggak juga. Maka kita dudukkan. Ketika kita dudukkan, kita tanya apa ini tujuannya, sejatinya seperti apa dari para pakar, baru kemudian kita memutuskan. Itu sebetulnya proses terjadinya fatwa. Jadi panjang, Abdul. Saya punya teman namanya Ari Kriting. Dia pernah tanya ke saya, apa hukum bermuamalah dengan alien? Saya bilang, memang manusia itu sholat aja dulu. Saya bilang, bang, sholat aja dulu, nggak usah tanya hukum. Terima kasih banyak. Sama-sama, Gus Faiz, luar biasa. Sudah satu jam yang luar biasa bersama Gus Faiz. Mudah-mudahan, insya Allah kalau
Gus Faiz kosong, saya pengen balas silaturahminya ke sana. Siap. Nanti saya ingin Abdur datang ke saya. Ya. Kita bicara lagi seperti ini berdua. Betul. Dan yang tidak kurang penting, saya ingin membawa Abdur ke tengah-tengah santri saya, berbicara di depan muka-muka surga tadi, ya kan? Ya, itu supaya nanti kita bisa bertukar muka, dan juga bisa mengidentifikasikan muka. Dan yang paling penting, Abdur, semua orang itu harus selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Ya. Jadi kalau bicara soal takdir, maksiat, neraka, itu jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Matematikanya Allah itu unik, Abdur. Ada pelacur kasih minum anjing masuk surga. Tuh. Ada orang bunuh 99 orang nih, datang sama kiai, saya bisa taubat nggak? Saya kepengen masuk surga. Memang kenapa? Saya sudah bunuh kawan saya 99. Kata kiai ini, nggak bisa. Kamu masuk neraka, dibunuh sekalian 100. Tapi ujungnya nanti orang ini masuk ke dalam apa, bro? Surga. Jadi kita ini dalam hidup, takdir apapun, kata kuncinya cuma satu, para pemirsa. Selalu berbaik sangka kepada Allah, selalu penuh harap kepada Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Itulah kunci kebahagiaan setiap manusia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang yang pandai bersyukur, selalu berhusnuzon, terima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, begitu ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya Gus Faiz. Terima kasih banyak. Saya Abdur pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.